Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 5A, B, dan C. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Miss dulu di sini akan menjelaskan tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan dan subtema 2 yang berjudul pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Pembelajaran pertama. Berdasarkan faktor penyebabnya, gangguan sistem dan organ pernapasan pada manusia secara umum dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, faktor fisik manusia seperti keturunan, kelainan, kelahiran, dan sebagainya. Nah, jika misalkan kita ayahnya atau bundanya mempunyai penyakit seperti itu, biasanya juga ada keturunan seperti itu ya Kak ya, atau dari kelainan kelahiran ketika di dalam bundanya sedang hamil ada kelainan pada diri anaknya tersebut, ketika lahir pasti mempunyai penyakit sistem dan organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, faktor penyakit seperti kuman, virus, bakteri, dan sebagainya. Maka dari itu, di sini kita perlu menjaga kebersihan juga ya Kak ya, biar kita terhindar dari kuman, virus, bakteri, ataupun sebagainya jika kita ingin hidup sehat. Yang ketiga, faktor lingkungan seperti udara yang tercemar, gas berbahaya. Oleh sebab itu, kita pun juga harus tinggal di lingkungan yang bebas atau bebas polusi udara yang tercemar dari gas berbahaya. Itu sangatlah berbahaya bagi sistem dan organ napas kita ya Kak ya. Yang keempat, faktor kebiasaan seperti merokok, pola istirahat, kurang minum, atau penyalahgunaan alkohol, atau kurang berolahraga, dan sebagainya. Maka dari itu kita memang harus menjaga kebersihan dan kesehatan kita ya Kak ya, karena sehat itu mahal harganya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lanjut, pembelajaran kedua yaitu IPA. Berikut ini faktor penyebab asma paling utama. Nah, yang tadi pertama itu faktor genetik, yaitu faktor keturunan seperti yang tadi Miss Lulu jelaskan di slide pertama ya Kak. Yang kedua itu faktor kondisi saluran napas. Dan yang ketiga juga faktor lingkungannya. Lingkungannya itu bebas dari polusi udara atau tidak. Seperti itu ya Kak. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki sedang menggunakan inhaler. Nah, di sini anak laki-laki tersebut ini sedang sakit asma. Jadi dia menggunakan inhaler untuk melegakan pernapasannya Kak ya. Nah, inhaler ini di sini seperti bentuk tabung. Nah, dalam tabungnya ini, di badan tabungnya ini berisi obat Kak. Jadi disemprotkan ke mulutnya yang penderita asma itu untuk melegakan pernapasannya. Biasanya orang yang sakit asma menggunakan inhaler seperti ini ya Kak ya. Baik, lanjut. SBDP. Berdasarkan jenisnya, tarian daerah dapat dibedakan menjadi tarian klasik, tarian daerah, dan tarian kreasi baru. Yang pertama, tarian Wira Pertiwi. Tari Wira Pertiwi merupakan tari kreasi yang diciptakan oleh Bagong Kusudiarjo yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, tarian ini menggambarkan tentang sosok kepahlawanan seorang prajurit putri Jawa. Properti yang digunakan adalah busur panah. Yang kedua, tari bondan. Tari bondan merupakan tari klasik yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini menggambarkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Properti
Yang digunakan adalah boneka mainan, payung, dan kendi. Lanjut, tari lilin. Tari lilin itu merupakan tarian tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Properti yang digunakan adalah piring tatakan dan lilin. Tari pendet. Nah, tari pendet di sini tari pendet merupakan tarian klasik yang berasal dari Bali. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Ciri khas yang dimiliki tarian dari Bali adalah gerakan bola mata yang melirik ke kiri dan ke kanan yang disebut dengan nyeledet. Properti yang menjadi kekhasan tarian ini adalah wadah berisi bunga. Lanjut, di sini ada contoh gambar tarian Tari Wirapertiwi. Nah, Tari Wirapertiwi di sini properti yang digunakan itu busur panah ya, Kak. Nah, lanjut di sini ada yang gambar kedua tari bondan. Di sini tari bondan ini properti yang digunakan ada payung, boneka mainan, serta kendi. Lanjut di sini ada gambar lagi yang ketiga ada tari pendet. Nah, tari pendet ini kan dari Bali, khasnya itu dia itu suka menarinya itu melirik ke kanan dan melirik ke kiri. Seperti itu ya, Kak, sudah tahu ya. Dan di sini biasanya nih disebutnya ini mata ke kanan ke kiri ini namanya nyeledet. Baik, di sini ada gambar keempat, tari lilin. Nah, tari lilin ini biasa properti yang digunakan ini nih, mereka ini memegang tatakan piring, lalu di atasnya itu ada lilinnya ya, Kak, maka dinamakan tari lilin. Lanjut, pembelajaran ketiga, IPS. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau diusahakan sendiri. Biasanya modalnya terbatas ya. Kalau usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu tidak lebih dari 2 orang ya, itu perorangan, dan juga biasanya modalnya terbatas. Dan contoh-contoh usaha ekonominya yang dikelola perorangan itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu usaha pertanian. Nah, biasanya usaha pertanian ini seorang petani itu biasanya mengolah dan menggarap lahan yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena ini termasuk usaha ekonomi yang dikelola perorangannya, Kak. Nah, contoh lagi yang kedua, industri kecil. Nah, industri kecil ini biasanya itu seperti industri rumah tangga. Contohnya itu industri pembuatan mebel, meja, kursi, lemari, dan keramik. Seperti itu ya, Kak. Yang ketiga itu usaha perdagangan. Nah, biasanya usaha perdagangan ini contohnya ya seperti usaha membuka toko kecil, seperti membuka warung, seperti pedagang kaki lima, penjajah keliling, ataupun pedagang di lapak-lapak pasar, serta pedagang hasil bumi. Seperti itu ya, Kak. Yang keempat, usaha jasa. Biasanya usaha jasa ini menggunakan jasa orang tersebut ya, Kak. Seperti contohnya usaha salon, usaha bengkel, usaha fotokopi, usaha tukang cukur, dan usaha tukang pijat. Seperti itu ya, Kak. Jelas ya. Baik, lanjut. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Tadi kan usaha ekonomi yang dikelola perorangan, sekarang usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Biasanya usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok itu adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama ya, Kak, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Ya, namanya juga berkelompok, jadinya modalnya harus bersama-sama, pengelolaannya pun harus bersama-sama, dan hasil bagi hasilnya pun juga harus
sama rata ya Kak. Contohnya seperti ini. Contoh-contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu firma. Biasanya pendiri firma ini orang-orang yang sudah saling mengenal. Nah, yang kedua, CV, persekutuan komanditer. Itu biasanya itu perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau lebih gitu ya Kak, dengan modal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal seperti itu ya Kak. Lanjut, yang ketiga itu PT, perseroan terbatas. Biasanya PT itu perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Yang ketiga, yang keempat, BUMN ini biasanya perusahaan yang seluruh modalnya itu dimiliki oleh negara ya Kak. Yang kelima, perusahaan daerah. Biasanya ini perusahaan yang modalnya itu dimiliki oleh pemerintah daerah ya Kak. Yang terakhir itu koperasi, usaha bersama dalam bidang ekonomi. Lanjut ya. Baik, sampai di sini penjelasan untuk tema 2 dan subtema 2. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kebersihan ya Kak. Dan tidak lupa untuk selalu belajar dan untuk selalu sholat 5 waktu. Jika ada materi pembelajaran tema yang kalian belum pahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada wali kelas kalian masing-masing. Kurang lebihnya, dulu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.